semuanya, kenalin nama aku Niputu Aiswara Nikita Pertama. Aku merupakan mahasiswa semester 1 dari Universitas Pendidikan Ganesha dengan prodi Pendidikan Teknik Informatika kelas PTIC. Jadi di sini di video ini saya akan mempraktekkan cara memasang komponen-komponen pada motherboard. Jadi sebelum kita mengenal sebelum kita memasang komponen-komponennya, alangkah baiknya kita untuk mengenal apa saja komponennya dan apa saja fungsinya. Yang pertama, kita ada power supply. Power supply ini berfungsi untuk menyalurkan listrik ke semua komponen. Jadi bisa dibilang kalau tidak ada power supply, maka komputer sama sekali tidak akan bisa hidup. Selanjutnya itu adalah RAM. Di sini ada dua RAM. Fungsinya itu adalah untuk penyimpanan sementara. Kalau hanya satu juga boleh, tapi di sini ada dua. Lalu selanjutnya itu adalah PCI adapter. Fungsinya ini adalah untuk menyambungkan antara komputer dengan WiFi tanpa menggunakan kabel. Lalu selanjutnya itu adalah CMOS. Ya, bentuknya kecil seperti koin. Ini fungsinya sebagai penyimpanan listrik sementara. Selanjutnya itu ada prosesor. Prosesor ini bentuknya seperti kubus dan salah satu bagiannya itu ada komponen yang berwarna kuning. Ini sama sekali tidak boleh disentuh, dikarenakan jikalau dia lecet sedikit maka prosesor bisa dibilang tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya dan bisa dibilang rusak. Jadi kita harus hati-hati saat memegangnya dan jangan sampai memegang di bagian yang berwarna kuning. Selanjutnya itu ada hard disk. Ini fungsinya itu adalah untuk penyimpanan tetap dalam komputer, di mana jika komputer nanti mati, maka data-data akan tetap tersimpan dalam hard disk. Selanjutnya itu adalah kabel. Ini adalah kabel SATA, di mana kabel ini menyambungkan antara motherboard dengan hard disk. Selanjutnya ada fan cooler. Seperti namanya, ini fungsinya untuk mendinginkan prosesor, jadi dia nanti akan dipasang di atas prosesor. Selanjutnya itu adalah DVD. Inilah DVD, fungsinya itu adalah untuk fungsinya itu adalah untuk memutar video ataupun musik yang ada di komputer. Selanjutnya itu adalah kabel ATA. Kabel ATA ini berfungsi untuk menyambungkan motherboard dengan DVD. Segitu saja perkenalan dari komponen-komponennya beserta fungsinya. Jadi kita akan langsung masuk ke cara pemasangannya. Jadi langkah pertama kita akan memasang prosesornya terlebih dahulu. Ini adalah prosesor, cara pegangnya itu adalah di bagian samping. Jangan sampai kita memegang di bagian kuning ini karena nanti akan rusak dan sangat riskan untuk rusak. Kita pasang di bagian sini, ini adalah tempat untuk memasang prosesor. Bisa dilihat. Kita pasang seperti ini. Jangan sampai terbalik. Lalu kita tutup. Dan kita kunci. Kuncinya agak mereng, tarik ke kanan agar dia tuh terkunci seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka prosesor sudah terkunci. Selanjutnya kita akan memasang CMOS. Kita akan pasang di bagian sini. Nah, ini sudah terpasang. Selanjutnya kita akan memasang RAM. Di sini ada dua RAM. Kita akan pasang di sini.
kita pasang dia sampai berbunyi klik. Nah, ini sudah terpasang. Lalu selanjutnya kita pasang lagi sampai dia berbunyi. Nah, ini sudah terpasang. Selanjutnya kita akan memasang PCI adapter. Kita akan memasang di sini ada 2, jadi kita bisa bebas memilih pasangnya itu bagian mana. Saya akan pasang di bagian sini. Nah, ini sudah terpasang. Selanjutnya kita akan memasang fan cooler. Fan cooler ini dia posisinya ada di atas prosesor karena fungsinya untuk mendinginkan prosesor. Jadi kita pasang di sini. Di sini ada 4 kakinya. Seharusnya kita bisa memasang dia sampai berbunyi klik. Namun di sini sepertinya fan coolernya agak sedikit rusak. Jadi kita akan pasang seperti ini saja. Lalu ini ada kabelnya. Kabel dari fan cooler ini akan kita pasang di bagian sini. CPU fan. Kalau tidak bisa kita balik dulu. Nah, sampai dia terpasang seperti ini sudah benar. Selanjutnya kita akan memasang DVD. Ini DVD-nya. Kita pasang di bagian sini. Kalau tidak bisa, kita bisa balik. Jangan dipaksa karena dia akan bisa rusak. Jadi kita pasang sampai dia benar-benar terpasang. Nah, ini sudah terpasang. Selanjutnya ini akan kita pasang di bagian sini. Nah, ini sudah terpasang, DVD-nya sudah terpasang. Selanjutnya kita akan memasang hard disk. Nah, komponen hard disknya kita pasang di bagian sini. Oke. Kita salurkan dia di bagian sini. Di sini ada 4 soket. Kita bebas memasukkannya di bagian mana. Saya akan masukkan di bagian sini. Ini sudah terpasang. Nah, satu bagian lagi yaitu power supply. Di sini ada kabel. Di sini lumayan rumit karena kabelnya lumayan banyak di bagian power supply. Di sini ada kabel 20+4. Kita masukkan di sebelah sini. Yang 4 lagi kita masukkan di sebelahnya. Nah, ini sudah terpasang. Selanjutnya itu kabel yang ini yang berwarna hitam ini kita pasangkan di hard disk. Nah, ini sudah terpasang. Selanjutnya itu yang ini akan kita pasangkan, sambungkan di DVD. Kita lihat dulu DVD-nya. Kita akan pasangnya di bagian sini. Jadi kita bebas menggunakan soket yang ini atau yang ini. Saya akan memakai yang ini.
Kalau tidak bisa, kita bisa balik dia sampai dia, nah ini sudah masuk. Nah, ini ada satu kabel lagi. Kabel ini berwarna kuning dan juga hitam. Kita akan masukkan di sebelah sini. Nah, di sini ada pengaitnya, jadi kita harus tarik dulu, harus kita tekan dulu sebelum kita masukkan. Jadi kita tekan, kita masukkan, baru kita lepas. Seperti ini. Nah, ini sudah terpasang. Baik, ini semua komponen dari motherboardnya sudah terpasang. Jadi bisa dilihat. Ini adalah penampakan di semuanya sudah terpasang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya cara-cara untuk memasang rangkaian dari komponen-komponen motherboard. Saya meminta maaf jika ada salah kata saat saya mempraktikkan cara pemasangannya, dan juga saya minta maaf jika ada salah saat saya melakukan perangkaian tersebut. Dan juga saya berterima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih banyak.